Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah kita, Sistem Informasi dan Pengendalian Manajemen, maka setelah MIT, ITS kita berada dalam satu pembahasan tentang sistem pengendalian manajemen. Jadi memang pada mata kuliah ini dibagi dalam dua fokus ya, dua bagian besar, yaitu pertama kita berbicara tentang sistem informasi, yang kedua ini setelah ITS kita belajar memahami tentang sistem pengendalian. Namun untuk memahami sistem pengendalian ini perlu kita pahami dulu konseptualnya, bagaimana konseptual dari sistem pengendalian manajemen ini. Itu yang perlu kita kita kaji lebih jauh ya. Oke. Nah, ini sebelum kita melihat definisi sebuah definisi dari sistem pengendalian manajemen, maka latar belakangnya dulu kita harus ketahui ya, apa sih yang membuat sebuah pengendalian manajemen ini menjadi hal yang krusial untuk dipelajari dan dipahami. Pengendalian manajemen biasanya dilakukan atau diperuntukkan itu untuk organisasi ya. Dalam kaitan ini adalah organisasi merupakan kumpulan orang yang memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Tentunya mereka dari berbagai bidang ilmu ya, ada akuntansi, ada manajemen, ada teknik, dan pada hakikatnya sama, dia akan membangun saling ketergantungan di antara mereka dan untuk tujuan bersama dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, apa sih sebenarnya hakikatnya sebuah organisasi itu? Hakikatnya bahwa organisasi itu adalah sebuah wealth creating institution. Jadi wealth creating institution ini artinya sebuah organisasi yang menciptakan kesejahteraan atau kekayaan. Nah, itu ya. Jadi hal yang mendasar seperti itu. Kenapa orang ingin mendirikan sebuah perusahaan, itu pada hakikatnya seperti itu. Wealth creating institution ya. Oke, berikut adalah next kegiatan utama mewujudkan wealth creating institution ini ya. Pada dasarnya dalam sebuah, diibaratkan dalam gambar ini adalah sebuah wadah ya, yang menyaring semua itu untuk mendapatkan sebuah kekayaan atau kesejahteraan ya. Dalam sebuah organisasi yang dibentuk, maka ada satu hal yang pertama dilakukan adalah mendesain produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan customer, karena pada dasarnya pada akhirnya juga itu akan sangat terkait sekali dengan keinginan ya, dengan keinginan kita untuk mendapatkan ya penjualan ya dari kebutuhan customer tersebut ya, seperti itu maksudnya. Lalu yang kedua yaitu untuk mendesain, setelah desain produk atau jasa yang ingin kita sampaikan kepada customer ya, kita akan giring kepada customer tadi, maka itu kita lakukan sebuah langkah yang dinamakan memproduksi ya, aktivitas production. Oke. Tentunya ini akan melibatkan banyak sekali faktor produksi. Oke. Namun satu hal yang diutamakan bahwa ketika kita memproduksi, maka kita harus berada dalam tataran cost yang efektif, atau biaya yang efektif ya. Kenapa dikatakan efektif? Karena memang kadang-kadang sebuah produk itu memang mahal ya. Ketika produk itu mahal, maka ketepatan dari cost-nya itu yang dibutuhkan. Oke. Lalu langkah ketiga atau gambaran yang ketiga dalam mewujudkan wealth creating institution ini adalah memasarkan, marketing. Sekarang kalau kita kenal banyak sekali tentang digitalisasi marketing ya.
digital marketing misalnya. Itu cara salah satu memasarkan. Jadi produk dan jasa itu dapat dipasarkan secara efektif kepada customer melalui berbagai media, ya, media offline maupun media online. Ketika itu sudah dipasarkan, maka itu akan timbul sebuah yang dinamakan profit maximization. Jadi sebuah maksimasi dari sebuah keuntungan akan dapat terjadi. Sehingga ketika keuntungan terjadi, maka itu akan menciptakan creating atau kekayaan atau creating wealth tadi. Oke, selanjutnya ini adalah yang dari gambaran tadi, ya. Tujuan kegiatan utama dari sebuah perusahaan atau gambaran dari slide sebelumnya adalah menghasilkan customer yang puas, ya, dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Dan akhirnya kita akan menghasilkan financial return yang memadai juga, ya, karena customer yang puas akan melakukan pembelian yang secara berkesinambungan. Okay. Kegiatan tersebut dilakukan dengan proses yang produktif, dengan cost efektif yang dalam menjalankannya tentunya akan membutuhkan modal manusia. Kemudian ada modal informasi, human resource capital, information capital, dan organization capital. Jadi ada 3 hal. Sebenarnya sekarang modal sudah sangat berkembang sekali, ya. Manusia itu dianggap sebuah kapitalisasi dari sebuah modal, ya. Jadi tidak hanya berbentuk gambaran sebuah jumlah uang yang tersedia tapi juga manusia itu menjadi sebuah modal. Sekarang modal informasi di zaman seperti ini, mereka yang menguasai informasi atau dianggap memiliki sebuah modal yang kompetitif, ya, modal yang unggul, ya. Itu. Berikut akibat dari kita menciptakan sebuah organisasi menciptakan sebuah kekayaan, maka ada satu hal yang harus kita lihat bahwa ada efek yang dikenal dengan well multiplying institution. Organisasi akan berusaha untuk melipat gandakan sebuah kekayaan. Artinya untuk dia berkesinambungan, mereka akan berusaha untuk melipat gandakan sebuah melindungi kekayaan mereka pada yang dihasilkan dari organisasi tersebut, ya. Di dalam well multiplying institution itu ada syarat yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi atau institusi, ya. Institusi yang bisa melipat gandakan itu pertama memiliki keunggulan mendesain produk, ya, dan atau jasa yang memang memenuhi kebutuhan customer, lalu mampu mengembangkan usaha dengan memanfaatkan umpan balik customer, ya. Jadi ketika customer memberikan komentar, memberikan kritik, itu sebetulnya umpan balik. Sejauh mana sebuah organisasi dapat mengembangkan atau memanfaatkan umpan balik itu akan menjadi sebuah cara untuk melipat gandakan kesejahteraan atau kekayaan. Lalu yang ketiga adalah pengembangan terhadap proses untuk penyediaan value bagi customer. Jadi bagaimana sebuah produk itu memang bernilai. Jadi pengembangannya itu membutuhkan sebuah proses. Ya, misalnya saja kalau kita lihat ada beberapa merek yang cukup terkenal, ya, yang cukup dianggap bernilai gitu. Misalkan saja ada merek Louis Vuitton dan sebagainya, ya. Ya, produk yang Italia, Prancis itu memberikan value bagi customer. Jadi proses pengembangannya itu yang dibutuhkan, ya. Mengelola produksi, kemampuan yang berikutnya untuk melipat gandakan sebuah kekayaan ini adalah mengelola produksi, distribusi atau supply chain-nya dan kesediaannya secara efektif, secara menggunakan biaya yang sangat efektif. Itu sih
4 hal yang memang mendasari ketika sebuah organisasi itu ingin melipat gandakan kekayaan mereka. Yang berikut adalah kita mulai memasuki yang dinamakan dengan sistem pengendalian manajemen. Saat ini, sistem pengendalian manajemen itu lebih dikenal sebagai sistem perencanaan dan pengendalian manajemen karena memang ada aktivitas perencanaan di situ ya sebelum kita melakukan pengendalian. Jadi apa itu SPPM? Suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan sasaran masa depan. Yang hendak dicapai satu. Lalu bagaimana perencanaan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut? Lalu bagaimana juga cara untuk mengimplementasikan dan melakukan pemantauan. Jadi ada review di situ. Ada monitoring dan evaluasi ya terhadap rencana yang telah ditetapkan, sejauh mana pengimplementasi ini tidak menyimpang jauh dari perencanaan atau terukur dengan perencanaan yang sudah dicanangkan ya. Ini ya kalau berbicara definisi SPM ya sebetulnya memang sangat terkait dengan 3 hal ini ya. Selanjutnya next itu titik berat dari SPPM itu pada pentingnya perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis ya yang turbulen dan kompetitif. Jadi bagaimana perusahaan memasuki lingkungan bisnis yang sangat turbulen, artinya gonjang-ganjing ya, sangat tidak diduga kadang-kadang ya. Kondisi pandemik juga kondisi turbulen yang sangat cepat membuat perusahaan mengambil beberapa langkah-langkah strategis ya, dan juga kompetitif. Kompetitif itu ketika persaingan itu sangat kuat ya, sangat ketat. Maka menitikkan beratkan pada 3 hal ini ya. Pertama, di pengendalian manajemen itu akan berusaha menentukan visi dan misi perusahaan di awal ya, di awal sebuah pembentukan sebuah perusahaan atau pengembangan dari sebuah perusahaan. Lalu perumusan strategi atau strategic formulation, kemudian perencanaan strategic planningnya, lalu melakukan pembuatan penyusunan program kegiatan, program aktivitas, programming, dan penyusunan anggaran budget. Oke, jadi ini ada kaitannya dengan jangka pendek dan jangka panjang ya. Dan akhirnya diperlukan langkah-langkah untuk pengimplementasian dan pemantauan pelaksanaan atas rencana yang telah kita buat. Oke. Yang berikut adalah pentingnya sistem pengendalian manajemen dalam mengelola perusahaan ya. Hakikatnya sistem pengendalian manajemen itu menyediakan struktur dan sistem yang memungkinkan proses perencanaan serta pengimplementasian dan pemantauan ya, sehingga dapat dijalankan, sehingga rencana yang sudah dicanangkan itu dapat dijalankan. Jadi ini merupakan border yang mengendalikan sebuah perusahaan ya. Jadi batas-batasannya bagaimana, sehingga ini akan supaya mampu mengukur bagaimana perencanaan, bagaimana pengimplementasian, dan bagaimana cara untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan terhadap rencana yang telah dijalankan ya. Oke. Nah, ini adalah kalau kita mau pendesainan sistem pengendalian manajemen yang bagaimana yang baik, itu harus secara konseptual harus akan mempertimbangkan faktor-faktor pendesainan SPM seperti ini. Yang pertama adalah kesesuaian sistem. Bagaimana sistem yang cocok bagi organisasi tersebut, yang sesuai ya dengan batasan dan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi itu sendiri. Kemudian paradigma yang kuat di antara para karyawan dan manajer atas pengendalian manajemen ya. Kemudian pembentukan struktur dan proses ya, proses pengoperasian perusahaan itu harus menjadi pertimbangan dalam pendesainan sistem pengendalian manajemen. Yang berikutnya adalah skill manajerial. Jadi
mau tidak mau di zaman seperti ini kita membutuhkan skill manajerial yang cukup tinggi ya. Beberapa pendidikan lanjutan itu seperti di strata 2 itu memang mengutamakan ke dalam skill manajerial. Oke. Jadi itu ya. Yang berikutnya ini kalau digambarkan dalam bentuk lain, sistem perencanaan dan pengendalian manajemen itu memang tentunya harus kita diawali dengan cara melakukan identifikasi atas pemacu perubahan. Apa sih yang membuat perubahan, pemacu perubahan itu harus kita identifikasi ya, change drivernya bagaimana. Apakah ini akan berdampak terhadap karakteristik lingkungan bisnis ya yang akan dimasuki oleh perusahaan. Nah, itu harus kita identifikasi ya. Nah, hasil pengamatan tadi ya digunakan untuk menggambarkan karakteristik lingkungan bisnis sebagai dampak perusahaan yang diidentifikasi ya. Oke. Nah, terkait dengan paradigma manajemen ya. Paradigma kemudian digunakan sebagai landasan pembangunan sistem pengendalian manajemen ya. PPM yang terdiri dari struktur, proses, dan skill ini ya, ini akan membuat sistem itu berjalan ya. Jadi untuk menjalankan sebuah sistem dibutuhkan integrasi dari struktur, proses, dan skillnya tadi ya. Tentunya ini akan dinaungi dengan sebuah paradigma manajemen ya, bagaimana kesungguhan itu juga termasuk ya, kesungguhan kerja keras ya, itu juga termasuk dalam sebuah konteks paradigma manajemen terhadap perusahaan ya, terhadap perusahaan. Oke. Nah, bagaimana kerangka konseptual pendesainan SPM yang sesuai dengan lingkungan bisnis global ya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa pemacu perubahan yang terjadi pada lingkungan yang akan berdampak pada karakteristik lingkungan bisnis perusahaan itu pertama adalah globalisasi ekonomi ya. Jadi kalau sekarang kan sudah globalisasi ekonomi di mana-mana, industri-industri itu dari luar itu masuk ya. Kita lihat aja produk-produk seperti Cina itu menggunakan labelisasi halal meskipun mereka mayoritas bukan orang muslim. Jadi globalisasi. Jadi labelisasi halal itu tidak hanya dibuat, misalnya di globalisasi tidak hanya dimiliki oleh kaum muslim, tapi memang di banyak sekali hampir produk-produk halal itu dikuasai oleh 60% lebih dikuasai oleh non muslim ya. Kemudian IT, yang penting IT, teknologi informasi. Mereka yang menguasai IT pada akhirnya akan juga dapat menanggulangi ketika ada perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis. Kemudian strategi quality management, ini manajemen mutu. Bagaimana strategi terhadap manajemen mutu, misalnya saja penerapan TQM, Total Quality Management, atau International Standard Organization Issue ya gitu. Kemudian ada revolusi manajemen, perubahan manajemen ke arah manajemen yang perubahan misalnya ya. Pendekatan pada tool peralatan manajemen barunya bagaimana. Itu satu hal yang perlu dipahami ya, karakteristik lingkungan bisnis sekarang sudah mengarah pada ketiga hal ini ya. Pertama, customer itu akan memegang kendali bisnis ya. Jadi dia akan mengatur ya, akan memberikan sebuah masukan akan terhadap produk yang dibuat sebuah perusahaan, sehingga dia bisa seakan-akan memegang kendali atas bisnis tersebut. Lalu kemudian ada persaingan yang semakin tajam ya, di mana-mana persaingan perusahaan itu akan sangat tajam, dan kita lihat saja ada Shopee, ada Lazada, ada Bukalapak
mereka bersaing dan saat ini mereka pada bakar-bakar uang, namanya money burning ya, untuk mengalahkan pesaingnya. Lalu perubahan itu menjadi konstan, pesat, dan radikal. Jadi perubahan itu menjadi hal yang mau tidak mau memang harus ada, menjadi konstan dan terus-menerus ada. Jadi hal yang menjadi tetap gitu, perubahan itu menjadi hal yang fix gitu ya, dan pesat, dan kadang-kadang memang perubahan itu akan bersifat sangat drastis atau radikal ya. Oke. Lalu sistem pengendalian manajemen itu didesain ya dan diimplementasikan dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah contingency approach, yang kedua human capital leverage approach. Jadi ketika contingency itu pendekatan yang menggunakan lingkungan bisnis yang diterapkan di suatu sistem sebagai landasan untuk mendesain sistem tersebut. Jadi kontingensi itu betul-betul memperhatikan kondisi lingkungan bisnis. Nah ini kan, ini karakteristik lingkungan bisnis akan mempengaruhi sih, ya, mempengaruhi pendesainan sebuah sistem pengendalian manajemen, ya. Jadi memang ketika didesain sistem pengendalian itu menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan perubahan atau karakteristik dari lingkungan bisnis. Lalu yang kedua human capital leverage itu dalam arti daya ungkit kekuatan ya. Bagaimana sebuah kekuatan modal manusia, modal SDM ini menjadi daya ungkit yang untuk bersaing ya dalam lingkungan bisnis kompetitif. Sumber daya yang mampu menjadikan perusahaan unggul dalam persaingan adalah modal manusia. Jadi ketika sebuah perusahaan memiliki manusia atau karyawan yang sangat unggul, maka ini dan memiliki kemampuan kompetensi yang sangat luar biasa, ini akan menjadi sebuah kekuatan untuk menghadapi lingkungan bisnis yang kompetitif, yang bersaing ya. Oke, selanjutnya ini keunggulan contingency approach ya. Seperti yang Pak bilang sampaikan tadi, bahwa desain SWM yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan requirement dari lingkungan bisnis yang dimasuki oleh perusahaan ya, sehingga dapat meningkatkan efektivitas SPM mewujudkan visi organisasi ya. Dan keunggulan dari pendekatan kontingensi juga itu memudahkan pemahaman atas SPM yang didesain dengan adanya hubungan kausal sebab akibat ya, karena memang kita memahaminya dari konteks kondisi lingkungan bisnis, ada sebab dan ada akibat, sehingga itu bisa meminimasi risiko. Jadi ada keterkaitan dengan juga manajemen risiko di situ ya. Lalu ini yang berikutnya adalah keunggulan human capital leverage approach ya. Ini sebenarnya seperti yang Pak sampaikan tadi sekilas, bahwa ini adanya itu kekuatan itu ada di karyawannya, ada manusia yang dalam organisasi tersebut ya. Sumber daya menjadikan perusahaan mampu bersaing ya. Kalau kita lihat kayak Facebook itu memang sumber daya mereka yang memang mampu membuat mereka mampu bersaing ya. Dan itu memang harus mereka gunakan kekuatan itu untuk mengatasi para pesaing mereka gitu ya. Seperti di Google lah, itu memang kekuatan yang mereka miliki ada pada human capital leverage ya, daya ungkit modal manusia yang mereka miliki itu sangat luar biasa. SPM didesain mampu melepaskan dan memfokuskan potensi seluruh personal, manajer dan karyawan, sehingga menjanjikan pelipat gandaan kinerja perusahaan. Ya, begitu ya maksudnya ya. Lalu di human capital ini memang betul-betul menempatkan paradigma personel dan keterampilan manajer dalam mengolah organisasi sebagai faktor penentu keberhasilan sebuah pengendalian manajemen ya. Tentunya pada akhirnya akan memfasilitasi perwujudan visi organisasi. Dan ini saja yang Bapak bisa sampaikan. Silakan nanti kerjakan latihan yang sederhana ini
ya. Dan ini sebetulnya adalah materi introduce, materi pengantar untuk kita memahami sistem pengendalian manajemen secara lebih agregat lagi untuk selanjutnya ya. Jadi demikian saja yang bisa Pak sampaikan. Pak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.